Innakum satahrishuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Fa ni'mal murdiah wa bi'satil fatimah. Sungguh kalian di akhir zaman nanti akan berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin dan penguasa. Wa innaha satakunu nadamatan yaumal qiyamah, dan sungguh itu akan menjadi penyesalan yang besar di hari kiamat. Fa ni'mal murdiah, itulah kenikmatan yang sesaat. Terbukti kan sekarang orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi penguasa. Kenapa? Karena di balik kekuasaan itu ada keuntungan, ada ghanimah, betul? Maka mereka berani mengeluarkan berapapun biayanya, ya, sampai ada tim suksesnya segala, ya, karena mereka sama-sama ingin mendapatkan keuntungan. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka jika mereka terpilih menjadi penguasa, yang terpikir bukan bagaimana membahagiakan rakyat, bagaimana membuat strategi agar perekonomian umat meningkat, kesejahteraan mereka makin terangkat. Justru yang dipikirkan adalah kumaha eta modal balik deui. Betul? Maka rakyat dibuang. Bahkan ketika mereka kampanye, mereka menggunakan ayat-ayat kursi. Di saat kursi mereka dapatkan, ayatnya dibuang. Betul? Tinggal kursinya yang mereka pegang. Allahu Akbar. Maka dari itu, amanat dianggap sebagai sesuatu yang bersifat ghanimah, rampasan. Maka orang berlomba-lomba dan saling menjatuhkan untuk mendapatkan amanah tadi. Mereka lupa kalau amanah akan dipertanggungjawabkan. Yang keberapa barusan? Kedua. Yang ketiga, membayar zakat dianggap merugikan. Akan ada masa di mana orang takut tidak membayar pajak daripada tidak membayar zakat. Mereka pikir kalau tidak membayar pajak, cuma aset duniawi mereka yang hilang. Mereka lupa kalau mereka tidak membayar zakat, aset hidupnya dicabut sama Allah. Mau pilih mana? Mau pilih dicabut aset hidupnya atau aset dunianya? Baik, dan tidak diceritakan, tidak pernah ada terjadi dalam sejarah orang miskin gara-gara berzakat. Justru orang makin kaya dengan berzakat. Nomor berapa itu? 3, dihitung ya. Nomor keempat, belajar bukan lagi karena agama, melainkan untuk meraih tujuan duniawi semata. Inilah pendidikan hedonis, pendidikan materialis. Yang ditanamkan adalah bagaimana saya bisa berprestasi dengan prestasi yang baik, sehingga saya lulus dengan predikat terbaik, dapat beasiswa, kuliah S2, S3 ke luar negeri, pulang kerja di perusahaan ternama, jabatannya tinggi, gajinya tinggi, kebeli mobil mewah, kebeli rumah mewah, istri cantik, selesai, tinggal menikmati. Giliran pensiun, karek buka Quran, belajar Iqra. Kapan merubah dunia dengan Al-Quran kalau begitu? Betul? Ini orientasi pendidikan yang harus kita rubah. Dan ini juga tanda-tanda akhir sama. Kira, terus tersabar ya ngebahas itu tuh. Begitu tarik masalah. Berikutnya, suami-suami yang tunduk pada istrinya. Sudah terjadi belum? Betul, Bu. Suaminya udah tunduk pada istrinya. Ini diawali oleh sosok yang sangat fenomenal. Ya, seseorang yang berkebangsaan Sunda tapi berambutkan bule. Sule. Dia membuat komunitas susis ya, suami saya taksiran istri. Perlu sekalian hati-hati ya. Jika suami sudah tunduk kepada istrinya dan jika istri sudah memimpin rumah tangga, ini tanda kehancuran rumah tangga Islam. Jika ini terjadi di kalangan kaum muslimin, dan itu memang terjadi, orang-orang barat memahami bahwa poros surga bagi seorang muslim itu adalah keluarga. Rasulullah SAW menyatakan baiti zannati, ya, rumahku adalah surgaku. Kenapa demikian? Karena rumah diciptakan oleh istri-istri beliau. Ya, para sahabiah menciptakan rumah mereka menjadi poros bagi surga suami dan anak-anak mereka. Artinya di saat mereka datang ke rumah, mereka merasa nyaman, sebagaimana nyamannya surga nanti akan menjadi tempat kembali mereka. Bagaimana Quran dihidupkan di rumah-rumah, bagaimana Quran diwujudkan menjadi karakter seorang ayah, karakter seorang istri, karakter seorang anak. Maka saat itulah cahaya Quran terbentuk. Demi Allah, gengsi yang dipertaruhkan di akhir zaman adalah gengsi tentang ideologi mana yang benar, apakah Islam atau agama selain Islam. Dan gengsi yang kedua yang dipertaruhkan adalah pemikiran dan konsep hidup yang dibanggakan manusia, antara konsep kehidupan Al-Quran dengan konsep ideologi ciptaan manusia.
apakah kapitalisme, apakah komunisme, Hinduisme, Zionisme, dan isme-isme lainnya. Ya, Rasulullah SAW menyatakan, para biduan dan musik-musik hiburan berbau maksiat banyak digemari manusia. Sudah terjadi? Sudah terjadi belum? Sudah terjadi? Sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Coba kita lihat. Ini penutup para muslim. Punten ya, karena waktunya udah mau habis nih. Ustaz, mohon maaf nih kadi itu ceramah ya.